Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dalam pengerjaan motor Honda injeksi tanpa menggunakan scanner. Tapi mohon maaf dan mohon dinikmati suara backsound yang cukup merdu ini dari tetangga saya. Oke. Alat yang saya gunakan di sini alat buatan saya sendiri. Ini DLC jumper DLC nih. Nah di sini cuman ada tambahan saklar, jadi kita nggak perlu pasang cabut ketika dalam pengerjaannya. Tinggal kita pencet lepas. Terus multitester digital. Terus charger HP. Kalau di sini merek Luna, cuman merek apa aja masih bisa dipakai selama outputnya 5 volt. Terus ini untuk jumper sensor ECT atau sensor EOT. Ini cuman bekas spool. Nah ini cuman saya gulung di dalam biar memudahkan proses pengerjaan aja, jadi waktu kita nyabut enak dan nggak hilang kalau kita kasih kayak gini. Terus ini saya bikin sendiri. Ini untuk alat pengecek sensor TPS. Ini dari bahannya ya dari kabel data USB. Terus ini soket TPS. Terus saya kasih kabel jalur luar untuk proses pengukuran. Oke. Terus ini sama aja tes lamp, cuman model LED, karena kalau saya sarankan kalau untuk pengetesan sensor di motor injeksi kita gunakan bohlam LED yang menggunakan arus yang kecil, karena kalau menggunakan bohlam biasa dikhawatirkan akan mengganggu ecu atau lain-lain lah. Oke, simak videonya. Sekarang kita melakukan pengukuran sensor TPS. Jadi sebelum kita melakukan pergantian atau melakukan apa aja, kalau kecurigaan kita di sensor TPS, biasanya sensor TPS itu ciri-cirinya sih kadang di gas awal itu kosong atau gas puncak kosong, yang kadang jadi bikin kita bingung. Kadang nggak ada riwayat penyakit di milnya, nggak ngedip. Itu biasanya disebabkan kerusakan TPS ini bukan putus tapi drop. Jadi seharusnya dia naik dari 0,4 misal naik ke 0,5 terus naik sesuai gas, dia malah kondisi harusnya naik dia malah turun. Nah itu mil nggak akan menyala di situ. Makanya kalau kita ada kecurigaan di TPS, kita ukur dulu itu TPS sebenarnya bermasalah nggak itu TPS itu. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Kita tempatkan selektor di volt DC volt. Nah, kondisi idle terbaca 0,58 volt. Nah sekarang kita angkat gas secara perlahan. Perhatikan throttle ini, perhatikan throttle sama voltasenya. Kalau yang kondisinya baik dia naik secara halus lah, 0,5, 0,6, 0,7, terus 0,8, 0,9, 10, terus 11, 12, terus 13, 14, 15, 16, 17, terus naik, terus kalau bisa diusahakan naik per step, jadi kita bacanya enak. 32, 33, 34, terus nah udah mentok.
kondisi full gas dia di angka 4,6 itu standarnya. Jadi standarnya itu 0,4 sampai di hampir 5 volt lah. Nah ini masih layak pakai. Ketika nggak layak pakai, biasanya waktu kondisi kita gas, ini akhirnya nol, nggak ada tegangan di sini. Nah itu mil mau menyala. Cuman yang jadi masalah ketika kita angkat gas malah dia turun. Nah turun terus naik lagi. Itu mil nggak akan menyala, cuman di motor yang ngempos lah, putaran atas ngempos, diangkat gas sedikit kayak mau mati, digas lagi normal. Nah itulah biasanya kendala TPS yang kadang bikin kita bingung. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur, paling nggak hal-hal tersebut bisa kita hindari. Oke. Kalau untuk pembuatannya pokoknya disimak terus videonya. Selanjutnya DTC short. Alat ini sebenarnya cuma untuk menghubungkan antara dua kabel, yaitu kabel ini, kabel coklat sama kabel hijau. Di sini saya kasih saklar yang punya untuk off, jadi nggak perlu colok cabut. Oke. Sekarang kita coba cek mil yang tersimpan atau kode kerusakan yang tersimpan. Posisi on. Nah, sekarang kita lihat ke indikator speedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mil yang tersimpan itu mil 8, yang artinya sensor TPS mengalami masalah. Soalnya tadi saya lepas, jadi biar kode milnya keluar. Oke. Selanjutnya kita coba untuk menghapus mil tersebut. Jadi sebelum melakukan pekerjaan selanjutnya, kita hapus dulu mil yang tersimpan di memorinya. Untuk melakukan penghapusan kode tersimpan, posisi kunci kontak off, kita posisi ini kita posisi on. Nah terus kunci kontak kita posisikan on. Setelah ketika indikator mil berkedip, kalau saya di hitungan ketiga saya posisikan off terus on lagi, itu mil akan mati terus mulai berkedip dengan cepat. Itu menandakan kalau penghapusan kode kerusakan kita berhasil. Oke, silahkan disimak. Ini posisi DLC short on. Nah ini saya kontak, di hitungan ketiga saya off dan on kan lagi. 1, 2, 3. Mil mati dan mulai berkedip. 1, 2, 3 terus. Ini menandakan kalau penghapusan kita berhasil. Sekarang kita coba off kan. Nah kalau memang pengerjaan penghapusan itu berhasil, ini akan hidup. Oke, nggak ada mati karena posisi DLC masih on. Ini menandakan kalau kode kerusakan kita sudah terhapus. Oke, proses selanjutnya yaitu inisiali ECM. Inisiali ECM di sini ngapa harus kita lakukan? Tadi waktu pertama kita melakukan pengukuran TPS ini voltase posisi idle di angka 0,5. Misal kita lepas terus kita pasang lagi, belum tentu di angka 0,5. Biasanya mengalami perubahan. Karena pergeseran. Jadi di rank 0, itu mungkin terjadi. Ngapa pihak pabrikan menyarankan untuk melakukan inisiali ECM? Itu maksudnya gini. Sebelum kita lepas ini 0,5 dibaca oleh ECU itu di kondisi 0 derajat bukaan gas. 0 derajat bukaan gas. Nah, setelah kita lepas, misal ini ternyata voltasenya ini di angka 0,6. Setelah kita lepas kita pasang di angka 0,6. ECU dia mengartikannya bukan di 0 derajat, cuman mungkin di 2 derajat, mungkin di 3 derajat. Itulah maksudnya kita harus inisiali. Jadi untuk menghubungkan antara voltase TPS supaya diartikan 0 derajat oleh ECM. Poinnya di sini. Kadang ketika kita melakukan pergantian TPS tanpa melakukan inisiali ECM, itu bakal ada masalah kok. Misal ada gasnya yang langsamnya aneh atau gimana. Makanya setelah itu cobalah lakukan inisiali ECM. Kalau untuk altitude saya malah jarang melakukan penyetelan. Itu pun perlu, cuman saya jarang melakukan penyetelan altitude. Yang sering saya lakukan inisiali ECM. Nah, di sini ini alat ini hanya alat untuk menjumper ke sini. Ini soket sensor EOT, kalau di Vario sensor ECT. Kalau di sini engine oil temperature. Posisi DTC short on, terus ini posisi terjumper. Nanti kita kontak on, terus di kedipan ketiga. Kalau saya biasanya di kedipan ketiga, jumper ini saya cabut. Habis itu mil mati terus berkedip cepat. Jadi itu tandanya kalau inisiali ECM kita berhasil. Oke, sekarang saksikan videonya. Kontak on.
di kedipan ketiga tuh 2 3 cabut. Nah, indikator berkedip dengan cepat ini tandanya kalau inisial ECM kita berhasil. Kontak kita matikan, soket ECT kita pasang, terus cek lagi apa ada kode kerusakan yang tersimpan atau enggak, karena kalau ada berarti kerjaan kita salah. Colok. Katanya mau kok. Setelah inisial ECM sudah kita lakukan, kita cek kembali dengan kondisi DTC short masih on. Kita cek apakah ada mil yang tersimpan atau enggak. Ini hidup tanpa berkedip, berarti tandanya kalau DTC kita tidak tersimpan, inisial ECM kita udah berhasil. Jadi proses pengerjaan kita berhasil. Sekarang kita cabut DTC shortnya. Nah, kita cek. Sudah cukup. Oke, sekarang kita bahas alatnya. Ini alat yang tadi saya gunakan untuk mengukur sensor TPS. Ini soket yang saya beli dapat dari Allshop. Harganya mulai dari 10.000 sampai ada yang 30, ada yang 25, silahkan pilih. Nah, terus kabel USB atau bekas charger ini saya dapat bekas. Nih. Nah, di sini yang dilakukan cuman apa? Kita ambil positif sama negatifnya. Di sini kabelnya warnanya abu-abu sama kabel merah. Kabel merah ini positif, kabel abu-abu ini negatif. Terus saya tambahkan apa ya? Soket yang untuk prop multitester. Nih. Prop multitester. Jadi yang masa ini, masa dari USB ini masuk ke pin nomor 3 warna biru, 1 2 3. Oke, nih masuk ke pin nomor 3, terus dicabang ke prop negatif yang mau kita masukin ke multitester nih. Terus yang kabel positif ini masuk ke pin pertama, ini kabel warna merah, ini input ke TPS 5 volt. Jadi dari ECU itu mengeluarkan voltase sebesar 5 volt sebagai input sensor TPS. Nah, yang kita ukur di sini ini pin kedua. Nah, ini saya kasih soket lagi untuk ke prop positif. Nih. Nah, tinggal dilakukan pengukuran yang kayak tadi. Oke. Nah, terus untuk alat yang lain, ini DLC short ini saya dapat bekas soket sepul ninja, kalau nggak seingat saya bekas sepul soket ninja. Nah, ini terserah mau pakai soket bisa, nggak pakai soket juga bisa, pakai saklar juga bisa, nggak pakai saklar juga bisa. Ini intinya untuk memudahkan kita bekerja aja. Oke. Nah, ini yang cuman menghubungkan kabel hijau sama kabel coklat di DTC nya, soket DTC. Terus ini cuman kabel bekas kawat email tembaga lah, jadi untuk memudahkan bekerja aja. Sebenarnya pakai kabel biasa juga bisa, ini cuma untuk mencegah supaya nggak hilang aja. Terus ini tes lem, ini kalau kita mau ngukur mau lihat api injektor, terus mau lihat api kuil, terus mau yang jelas mau ngecek apa ada nggak arus tersebut. Ini saya buat dari 2 bohlam LED yang fungsinya mau mengukur apa input massa atau input api. Nah, ketika mau mengukur input api ini berwarna merah. Nah, ketika kita mau mengukur input negatif, ini akan berwarna hijau. Karena untuk kuil, terus full pump, terus injektor itu semuanya pengendali massa dari ECU. Jadi dia dapat positif itu ketika kita kontak on, dia dapat positif, dapatnya dari relay utama. Terus untuk pengendalinya dia pengendali utama, pengendali massa itu dari ECU. Nah, untuk pembuatannya ini LED merah, ini LED merah, yang ini LED hijau. Nah,
Terus kita gabungkan antara dua kaki, antara LED merah dan LED hijau. Nih nggak fokus ya bro. Nah ini kita gabungkan, ini minus ketemu plus sama yang hijau, ini minusnya LED merah ketemu plusnya LED hijau, dan sebaliknya minusnya LED hijau ketemu plusnya LED merah. Nah terus yang ini, yang gabungan ini kita kasih resistor. Ini resistor, di dalam sini ada resistor. Ada resistor cuman kurang jelas. Ini resistor yang saya pakai ini ukuran 1 kilo ohm. Nah kalau yang ini langsung, yang jalur sebelah sini ini langsung ke depan sini. Nah tinggal kita pasang di ini bekas tes pen 220, tes pen listrik lah. Nah ini kita pasangkan di sini. Ini saya kasih per. Sudah cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kuku agak nggak hitam.